Shalom, selamat berjumpa dalam ibadah online ini. Kita bersyukur Tuhan masih mempertemukan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini dunia sedang mengalami situasi yang tidak baik, yang hampir merata dirasakan oleh seluruh dunia ini. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Pandemi COVID-19 yang sekarang dikatakan ada sudah meningkat lagi menjadi Delta yang lebih hebat lagi. Nah, saudara, ini berdampak bagi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, sampai masalah keluarga juga, saudara. Nah, sesuai dengan tema khotbah yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Saya banyak melihat hari-hari ini dampak atau akibat daripada pandemi COVID-19 ini yang sudah sejak awal tahun 2020 terjadi. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan, yang akibatnya terjadi perpecahan-perpecahan dalam keluarga, yang ujung-ujungnya banyak terjadi perceraian suami dan istri. Artinya kemuliaan Allah sudah hilang dalam rumah tangga atau keluarga ini. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dari Roma 3 ayat yang ke-23. Saya kira ayat yang sudah tidak asing lagi ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kenapa dikatakan semua orang telah berbuat dosa? Apakah termasuk orang-orang yang di dunia dari keturunan sejak Adam dan Hawa sampai keturunan bapak dan ibu, saudara semua di sini, dan generasi yang akan datang sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput gerejanya? Apakah telah berbuat dosa? Saya mau katakan ya. Semua kita telah berbuat dosa, bahkan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 tadi. Dan upah dosa adalah maut, mati, kekal di neraka selama-lamanya. Jadi kehilangan kemuliaan Allah disebabkan oleh karena dosa. Oleh karena dosa. Apa itu dosa? Kita harus tahu apa itu dosa dan apa itu kehilangan kemuliaan Allah. Kita juga harus tahu apa itu kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah melanggar firman Tuhan. Kenapa manusia pertama jatuh ke dalam dosa? Karena Hawa terbujuk oleh ular, binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 kita melihat Hawa terbujuk, saudara, oleh si ular tua itu, iblis. Di sini iblis mengatakan, dikatakan dalam Alkitab ini, adapun ular ialah satu binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Wah, ini saudara, ini iblis, ini ular yang berbicara, tapi dia berbicara tentang firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Adam. Tuhan kan berfirman kepada Adam, semua pohon dalam taman ini
jangan kamu makan buahnya. Bukan, wah, dia katakan demikian. Memang jangan kamu makan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang ada di tengah-tengah taman itu, ya, ketua pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, tapi semua boleh kamu makan. Lalu Hawa menjawab, ya, Hawa menjawab, dikatakan, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, itu saudara, ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan, kamu raba, nanti kamu mati, saudara. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu sekali-kali kamu tidak akan mati, kata ular. Wah, saudara, ular katakan demikian, tidak akan mati. Wah, Hawa semakin terbujuk lagi, dia semakin dipengaruhi. Tetapi Allah mengetahui, kata si ular, ya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bayangin, saudara, dibujuk si Hawa akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa wah, ini dia mulai lihat, saudara. Setelah kena bujukan itu, dia lihat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Wah, kemudian apa, saudara, setelah dimakan? Dan diberikannya juga kepada suaminya, dikasih juga kepada si Adam yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun akhirnya memakannya, ya. Karena firman Tuhan ayat yang ke-7 katakan apa? Dalam Kejadian 3 ayat 7 ini tadi, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Akhirnya mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Artinya mereka, sudah jatuh ke dalam dosa. Ini Tuhan sudah membuat kami sampai terbuka begini. Nah, saudara, sebetulnya Adam yang seharusnya sudah lebih dulu diperintahkan Tuhan, tapi dia tetap turut terbujuk dan tidak mengingatkan istrinya Hawa, ya. Sebetulnya Tuhan sudah berbicara bahwa jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik yang ada di tengah taman itu, ya. Jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Wah, saudara, ya. Adam sudah mendengar firman Tuhan, sudah Tuhan pesankan, tapi ternyata dia tidak mengingatkan istrinya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, sebagai bapak-bapak laki-laki, mari kita jangan sampai dipengaruhi oleh si iblis itu. Suami-suami harus bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap istri, ya. Oleh sebab itu jangan sampai mengikuti keinginan dosa, ya, keinginan daging. Kita harus ingat, Tuhan sudah memesan ini. Kita harus ingat, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, banyak baca firman, tentu kita tahu, Tuhan sudah melarang, jangan dilakukan. Nah, suami harus memberitahukan kepada istrinya. Saudara, tadi kita tahu, jadi dosa kemuliaan Allah hilang oleh karena dosa. Dan yang selanjutnya, kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah adalah kehilangan rupa dan gambar Allah. Pada mulanya manusia diciptakan memiliki sifat dasar Allah atau divine nature, bahasa Inggrisnya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadi bagaimana kita seharusnya
setelah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, supaya tetap tidak kehilangan kemuliaan Allah itu, saudara. Ya, nah ada yang harus kita lakukan. Yang pertama, harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Kita harus punya iman di dalam Yesus Kristus. Dalam perikop dari kitab Roma 3 ayat 23 ini, manusia dibenarkan karena iman. Jadi justru dalam situasi kondisi apapun hari-hari ini, jangan sampai kita dipengaruhi oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Wahyu 22 ayat 11 sampai 13 katakan apa, Saudara? Ya. Bahwa dunia ini semakin lama semakin jahat. Ya. 22 ayat 11 sampai 13 berkata demikian, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tinggal memilih. Kita mau ikut jahat, atau mau kita cemar, atau mau kita benar, berbuat kebenaran, atau kita mau kudus, hidup kudus. Nah, hidup dalam kekudusan, semuanya Tuhan berikan kita kebebasan. Karena apa? Karena Allah sangat mengasihi kita. Justru dengan kasih-Nya, Dia tidak mau memaksa kita. Dia ingin keluar dari batin kita, dari jiwa kita, dari pikiran kita sendiri, dari kehendak kita, melalui kita tanya sama Roh Kudus, apa yang harus saya putuskan, apa yang saya harus pilih. Ya, kalau kita tidak dekat, kita tidak minta pertolongan kuasa Roh Kudus. Soalnya hari-hari ini Roh Kudus yang sudah ditinggalkan bagi kita ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya diberikan kepada kita sebagai penolong, penghibur, dan kekuatan bagi kita. Kita harus meresponi Roh Kudus itu, saudara, supaya kita hidup tetap dipimpin oleh Roh Kudus, bukan menurut kemauan daging, kehendak kita sendiri, kehendak dunia ini. Nah, tapi saya percaya, saudara, dalam Wahyu 3 ayat 11 sampai dengan 13 tadi, 12-nya dikatakan demikian, sesungguhnya aku datang segera, kata Tuhan Yesus, dan aku membawa upahku untuk membebaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, Tuhan Yesus dari sejak dulu, sebelum dunia ini ada, Dia sudah ada. Sebelum ada yang ada, Dia sudah ada. Dan sesudah itu sampai dengan saat ini, baru nanti sampai selama-lamanya, Dia sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Dan nanti akan datang pada kali yang kedua. Tadi dikatakan Dia akan datang segera dan membawa upah kepada kita untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Haleluya. Sebab itu mari jangan sampai kita masih tetap hidup yang tetap hidup menurut keinginan daging, keinginan dunia kita, yang mudah dipengaruhi oleh si iblis kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita harus memiliki iman, makanya iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu kasih, yang kedua, supaya kita tetap tidak kehilangan kemuliaan Allah, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim menjadi gaya hidup setiap hari. Ini yang kedua.
Hidup intim dengan Tuhan menjadi gaya hidup setiap hari dalam hidup kita. Saudara-saudara, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kemuliaan Tuhan disebabkan juga karena kita tidak banyak bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang disebut hidup intim dengan Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari saudara, kalau kita hidup banyak bersekutu, banyak berdoa, banyak memuji, menyembah, banyak membaca Alkitab, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah yang disebut hidup intim dengan Tuhan setiap hari. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, pasti Tuhan hadir, saudara. Dan ketika kita banyak berdoa, Tuhan akan melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya saudara, ketika kita lebih lagi untuk berdoa dan kita lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan, saudara, ini sangat penting, memuji dan menyembah Tuhan juga saudara, sebab Tuhan sangat senang dipuji dan disembah. Firman Tuhan katakan Allah bertata di atas pujian umatnya saudara, ya. Jadi ketika kita memuji menyembah, Allah hadir, dia bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Dan ketika kita mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kita. Sebab mengucap syukur berarti kita menerima apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik itu baik atau tidak baik, sebab itulah yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Yesus Kristus bagi kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini dalam situasi yang sedang Tuhan izinkan terjadi ini, apapun itu, baik atau tidak baik, hidup intim dengan Tuhan kita jadikan gaya hidup kita setiap hari. Siapa yang mau katakan amin, haleluya. Nah, supaya Bapak Ibu Saudara kita tetap tidak kehilangan kemuliaan Allah lagi, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu kemuliaan Allah. Jangan sampai hilang dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin saudara. Haleluya. Damai sejahtera Allah. Saudara, damai sejahtera Allah itu damai yang tidak seperti yang dunia ini berikan, tapi damai sejahtera yang tidak akan bisa kalau kita tidak dekat dengan sumber damai sejahtera itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Berarti tidak karena akal, kekuatan, kemampuan kita, tapi dari Allah sumber damai sejahtera itu. Itu namanya kemuliaan Allah kita alami dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya kita tidak kehilangan kemuliaan Allah, yang kedua tadi dikatakan hidup intim dengan Tuhan, bersekutu, banyak bersekutu dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Buat mesbah keluarga setiap hari. Amin. Supaya semua suami, istri, anak, mantu, cucu kita bersama-sama tetap bisa ada di dalam kemuliaan Tuhan. Ada hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita. Itu namanya kemuliaan Tuhan tidak hilang di dalam keluarga kita. Haleluya. Dan yang ketiga, supaya kemuliaan Tuhan itu tidak hilang, mari, yang ketiga, jangan hidup dalam dosa lagi. Jangan hidup dalam dosa lagi. Saudara, kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma karena Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa dan kejahatan kita. Dia sudah bayar lunas di kayu salib. Oleh karena itu jangan kita berbuat dosa lagi.
Dosa kecil, dosa besar, namanya dosa tetap dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Mati, kekal di neraka, saudara. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Jangan hidup dalam dosa lagi. Yesaya 48 ayat 20 katakan, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Jadi hari-hari ini, saudara, untuk supaya kita benar-benar bisa melaksanakan amanat agung dan perintah utamanya dalam hidup kita, mari Bapak Ibu, jangan hidup dalam dosa lagi. Tuhan ingin kita tinggalkan Babel. Babel melambangkan dosa. Orang yang ingin membuat menara Babel, saudara, ingin sombong, ingin dikenal, saudara, ya, ingin namanya menjadi populer. Wah, akhirnya apa, saudara? Dicerai-beraikan oleh Tuhan. Menara Babel dihancurkan. Haleluya, haleluya. Kita saat ini Tuhan ingin supaya kita keluar dari dosa itu, saudara. Kita tinggalkan kehidupan yang lama itu. Sekarang kita masuk dalam kehidupan, dalam anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, menebus segala dosa dan kejahatan kita. Amin. Kita harus beritahukan kabar baik ini, beritahukan dengan sorak-sorai tadi, kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya, haleluya. Selesaikan amanat agung itu dari Yudea, Samaria sampai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, saudara. Ya, dari mulai rumah tangga kita dulu, sampai orang-orang yang seiman dengan kita, sampai orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bahkan hari-hari ini harus sampai ke ujung bumi. Berarti dimanapun kita berada, Tuhan ingin supaya kita menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil kabar baik itu. Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia ini, satu-satunya yang bisa membawa hidup kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Dan akhirnya kita akan bersama-sama dengan Dia ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita akan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Waduh, luar biasa. Jadi yang pertama, untuk supaya kita tidak kehilangan kemuliaan Allah, adalah harus memiliki iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan yang kedua, hidup intim dengan Tuhan menjadi gaya hidup kita setiap hari. Dan yang ketiga, saudara, tadi dikatakan jangan hidup dalam dosa lagi. Saat ini hidup kita harus hidup yang sudah dibaharui. Amin. Makanya kalau hidup kita masih ada di dalam dosa, hidup kita masih berulang kembali kepada dosa, kembali kepada menara Babel, saudara, ya akhirnya seperti dikatakan tadi, semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita bisa kehilangan kemuliaan Allah. Makanya ini yang harus kita jaga terus setiap hari dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kemuliaan Allah itu hilang. Berarti kita harus hidup beriman kepada Tuhan, hidup intim, banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan tiap hari. Jadikan gaya hidup kita itu setiap hari. Jangan hidup dalam dosa lagi. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Waduh, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 katakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatu kita ini tidak ada apa-apanya lagi sebenarnya, saudara. Kita hidup saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu yang harus kita imani. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita sudah sekolah tinggi, sudah mendapat gelar, bermacam-macam gelar, saudara. Semuanya itu, saudara, tidak berarti, jadi sia-sia kalau hidup kita tidak perbuat semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kemuliaan Tuhan itu hilang daripada hidup kita kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan seolah-olah kalau kita mungkin saat ini dalam pelayanan kita berdoa, kita mendoakan orang, banyak terjadi kesembuhan. Saudara, yang menyembuhkan bukan kita, tapi Tuhan pakai kita menjadi alatnya untuk menjadi saluran berkat-Nya. Kesembuhan datangnya daripada Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Kita harus berdoa bagi mereka. Kita harus menyampaikan kabar baik, Injil kepada orang-orang yang mau mengenal Yesus Kristus Tuhan. Itu bagian kita. Tapi jangan kita merasa bahwa seolah kita lah yang memenangkan jiwa-jiwa itu. Bukan, saudara. Kita hanya melakukan perintahnya, tapi Tuhan yang menarik jiwa-jiwa. Sebab semua orang, saudara, itu adalah orang-orang yang dipilih dan yang tidak dipilih. Kita merupakan bagian orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Ya. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan. So, kita patut bersyukur, saudara. Marilah hari-hari ini apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita mengambil keuntungan dari pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tapi semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Haleluya, haleluya. Saya percaya, saudara, mari hari-hari ini jangan sampai kemuliaan Tuhan itu hilang di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Amin. Kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Kita juga harus memancarkan kemuliaan Tuhan itu dimanapun kita berada. Amin. Sebab kemuliaan Tuhan adalah sungguh luar biasa kalau terpancar lewat kehidupan kita. Saya percayakan banyak orang-orang yang mengenal Yesus Kristus Tuhan lewat hidup kita. Tuhan mau pakai hari-hari ini kita semua untuk menjadikan kemuliaan Tuhan itu terpancar bagi banyak orang dimanapun kita berada. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan lupa, ingat, untuk setiap hari kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur, sebab itulah yang diberi Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Kalau kita lakukan hal ini setiap hari, kita jadikan gaya hidup kita setiap hari, saya percaya kita juga tidak akan lagi hidup kembali kepada hidup yang lama. Ya, kita akan tinggalkan Babel itu, saudara. Kita akan tinggalkan Kasdim, dan saat ini kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Saya percaya Roh Kudus ada dalam kita. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tetap bisa mengucap syukur. Karena segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.